Patung itu semua patung orang putih. Tak ada itu macam saya ni. Patung itu semua patung orang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman ya untuk melihat sebuah video, sembari nanti kita berkomentar sedikit. Kali ini saya ambil dari Trend Publika dengan video dengan judul Malaysia malu pada Indonesia, Malaysia mau robohkan patung pahlawan British. Tentunya video ini berhubungan dengan sejarah Malaysia. Oke, berbicara tentang sejarah Malaysia, memang masih kontroversi di sana ya, dengan sejarah-sejarah yang pernah terjadi, baik itu sejarah kemerdekaan ataupun sejarah-sejarah yang lain. Oke, sebelum kita nanti berkomentar sedikit, kita akan lihat dulu ya seperti apa ulasannya. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada itu macam saya ni. Kalau di Thailand, di Indonesia, di India, di Pakistan, hari merdeka hampir setiap rumah rakyat letak bendera. Mereka rasa hari kemerdekaan itu. Selama ini kaum Melayu Malaysia cenderung merendahkan bangsa dan negara Indonesia. Hanya karena telah mengalami sedikit kemajuan ekonomi, kaum Melayu Malaysia merasa sombong. Dan mereka merasa paling benar ketika berdebat dengan orang Indonesia mengenai sejarah, budaya, dan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Padahal, kedudukan bahasa Indonesia amat kuat dalam konstitusi Indonesia. Padahal, sejarah Indonesia pun jauh lebih terang benderang dibanding sejarah Malaysia yang masih kacau balau. Konsep dan pembentukan bangsa dan negara Indonesia jauh lebih bisa dibanggakan. Karena, bangsa Indonesia sendiri yang mendirikan negara. Adapun, Malaysia adalah negara buatan British. Sejarah negara Malaysia pun masih merujuk pada catatan British. Selain itu, di Malaysia tidak ada pemisahan antara era penjajahan dan era kemerdekaan. Bahkan, pahlawan Malaysia masih merujuk pada pemerintahan British. Jadi pahlawan buatan British. Begitu pula hari pahlawan mereka. Lucunya, hari pahlawan Malaysia termasuk untuk memperingati Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi pahlawan mereka sebenarnya mereka yang berjuang untuk pemerintah British, bukan pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Malaya. Sedangkan, pahlawan yang sebenarnya justru dituduh komunis dan banyak yang dibunuh. Itu sebabnya, dulu film Bukit Kepong sering dikritik. Film ini menggambarkan kepahlawanan aparat keamanan di bawah rezim British menghadapi serangan komunis. Jadi film ini sebetulnya dari sudut pandang pemerintahan British. Karena, yang dituduh komunis itu sebetulnya para pejuang yang ingin memerdekakan Malaysia dari Inggris secara murni. Kalau kaum Melayu Malaysia masih punya harga diri atau martabat, seharusnya malu sekali pada Indonesia. Sebab, sampai sekarang pun tugu negara mereka adalah prajurit British. Wajahnya pun mirip orang Inggris, bukan orang Melayu. Jadi, tentara British di Malaysia dianggap pahlawan, padahal di Indonesia mereka dianggap musuh. Oke teman-teman ya, memang kalau berbicara tentang sejarah di Malaysia, terutama sejarah kemerdekaan ya, memang sangat kontroversi sekali ya. Ada sebagian masyarakat ataupun orang Malaysia yang setuju ya dengan kemerdekaan yang sekarang mereka rasakan. Juga ada sebagian dari masyarakat Malaysia dengan cara mereka menelusuri sejarah Malaysia dan mengartikan apa itu kemerdekaan yang sebenarnya.
mereka paham ya sejarah yang sebenarnya. Bagaimana mereka tahu ya bahwasanya Malaysia ini sebenarnya bentukan dari Inggris ya, bukan satu kemerdekaan yang punya kedaulatan penuh yang didapatkan dari sebuah perjuangan melawan kolonial, tapi hanya hasil tawar-menawar. Sementara apa yang ditinggalkan oleh Inggris sebagai pemberi kemerdekaan Malaysia dengan segala pernak-perniknya seperti Tugu Pahlawan ini sebenarnya Tugu-tugu pahlawan ini memang kalau kita lihat ya di gambar ya, nggak secara langsung ya, di gambar saja kita bisa tahu ya bagaimana karakter patung-patung yang dibuat itu ya, itu memang menggambarkan tentara British ya, bukan tentara Melayu teman-teman ya. Nah, dengan kontradisinya sejarah Malaysia inilah ya mungkin bisa sedikit ya membuka hati para orang-orang Malaysia akan kebenaran sejarah yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Itulah mengapa terjadi perang besar pada 10 November tahun 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas kebingungan Malaysia menentukan siapa sebenarnya pahlawan mereka. Hal itu terjadi karena kemerdekaan Malaysia diberikan oleh Inggris. Nah, upaya menuliskan kembali sejarah Malaysia rupanya tidak mudah. Selama ini sejarah Malaysia memang masih merujuk pada catatan British. 12 tahun lalu, Mat Sabu telah menggugat mengenai hal itu, termasuk siapa sebenarnya pahlawan Malaysia. Kala itu, Mat Sabu masih di Partai Islam Se-Malaysia atau PAS. Mat Sabu kini berada di Partai Amanah. Ia pun sudah duduk dalam pemerintahan berkali-kali. Bahkan, ia pernah menjadi Menteri Pertahanan, tapi tetap saja tidak bisa merobohkan Tugu Negara Malaysia. Yuk kita simak video berikut. Merobohkan Tugu. Saudara tengok Tugu Negara. Tugu Pahlawan. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada hidung macam saya ni. Patung itu semua patung orang putih. Tak ada hidung macam saya ni. Jadi yang disembah setiap tahun kita sembah orang putih. Wow, sembah. Kalau Tugu kaum Melayu lain juga Tugu orang putih. Dalam salah satu perjanjian damai antara Parti Kolonial Maya dengan kerajaan Malaysia, mesti Tugu Negara itu sepatutnya ditiadakan. Wow. Dan bila Bukit Kepung dihentikan. Kalau tak saya tanya Tan Sri Rahimno. Dan kena tengok ucapan Rahimno masa perjanjian damai itu. Begitulah juga Tan Sri Norimai. Ini dua orang polis yang bolak-balik untuk membuat perjanjian damai. Memang saya bersetuju dengan saudara Hisham, sejarah tak boleh ditulis mula. Artinya sejarah adalah sejarah, cuma highlight itu. Kita katakan menjelang merdeka, dulu kalah orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Saya sebut tadi Dr. Janggut, Mat Kilau, Dr. Banuddin, termasuk seorang lagi ulama yang dituduh komunis. Abu Bakar. Ini dituduh komunis juga, dibuang di Pulau Jerjak. Pulau Jerjak juga tempat dibuang Umar bin. Dalam temu bual sidang akhbar di Kota Baru, saya ditanya oleh seorang wartawan, saya tak tahu berakhbar mana. Dia kata, Tuan Haji, bukankah tidak bersyukur, berterima kasih karena Malaysia merdeka melalui perundingan tanpa tumpah darah, air dan tank, itu Melaya mencapai kemerdekaan. Bukankah Tuan Haji tidak bersyukur? Saya kata, yang tak mengalir darah, yang tak mati, UMNO. Yang tak mati, ribu mati dalam perjuangan ini. Tapi yang tak mati, UMNO. Sebab mati lain diharamkan, pemimpinnya ditangkap, masuk penjara. Hanya UMNO yang diizinkan bergerak. Dia seorang ada, ya ahli kuat.
Tapi saya yakin kalau diambang merdeka itu diambil referendum kepada rakyat Malaya, manakah pemimpin yang rakyat setuju untuk memimpin Malaya? Sama ada Dr. Baharudin, Tengku Rahman, ataupun Datuk On, rakyat akan memilih Dr. Baharudin. Oke, teman-teman ya, dengan melihat video ini ya, kita tahu ya, sebagian masyarakat Malaysia pun sadar ya, bagaimana sih kemerdekaan Malaysia yang mereka selama ini nikmati dan selama ini mereka rayakan ya. Bagi mereka masyarakat Malaysia yang sadar ya, sebenarnya yang menjadi sosok-sosok dari pahlawan Malaysia itu mereka yang melawan penjajah, dalam hal ini British ya, seperti yang dikatakan tadi ya. Dan hasil dari kemerdekaan yang mereka nikmati sekarang ini sebenarnya hasil sebuah perundingan, sebuah tawar menawar dari satu partai yang besar di sana. Dulu itu ada UMNO ya, dan mungkin ini juga tujuan besar dari UMNO untuk kelanggengan mereka ya, untuk bisa berkuasa tentunya, dan diprioritaskan oleh British ya. Tapi sekali lagi ya, apa yang terjadi dengan kemerdekaan Malaysia, bagi mereka yang tahu sejarah ataupun terbuka pikirannya sejarah yang sebenarnya Malaysia, mereka menganggap bahwa kemerdekaan Malaysia ini bukanlah kemerdekaan yang sepenuhnya, tidak mempunyai kedaulatan yang sepenuhnya. Kenapa? Karena kemerdekaan yang mempunyai kedaulatan sepenuhnya ini tidak terikat sama siapapun. Kalau kemerdekaan Malaysia yang dirasakan sekarang, ya mungkin kita tidak tahu ya seperti apa perjanjiannya. Salah satunya mungkin perjanjian yang ditulis oleh British itu Malaysia harus menerima orang-orang Cina juga India sebagai warga negara. Itu salah satunya. Juga mungkin masih ada perjanjian-perjanjian yang lain ya, kita nggak tahu ya. Apa mungkin bisa jadi Malaysia harus kirim royalti tiap tahun, kita nggak tahu perjanjian-perjanjian yang seluruhnya ya itu. Dan kita hanya tahu ya salah satunya saja yang diberikan dalam perjanjian itu adalah Malaysia harus menerima kaum Cina juga kaum India sebagai warga negara. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video yang menarik ya, dan bisa kita tangkap ya poin dalam video ini. Ada sebagian masyarakat Malaysia yang sadar ataupun mulai sadar bahwa banyak kebohongan dari sejarah yang terjadi di Malaysia. Dalam hal ini sejarah kemerdekaan, sejarah yang ditulis tidak benar ya, yang baik tidak ditulis, yang tidak baik justru malah ditulis sesuai dengan kehendak negara mantan penjajah. Oke, demikian teman-teman ya. Terima kasih, silakan tambahkan aja komentarnya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.